Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 1022124 dari kelas ke-520 AR Universitas Teknologi Digital. Saya hari ini ingin mempresentasikan soal dan jawaban mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk memenuhi syarat evaluasi tengah semester. Di slide ini ada pertanyaan mengenai elemen harga, yaitu pertanyaannya harga atau price salah satu elemen dari bauran pemasaran. Jelaskan menurut pengertian Anda apa saja yang termasuk dalam elemen harga. Harga ini menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam menentukan target pasar serta pendapatan suatu perusahaan. Harga juga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran atau bisnis. Harga menurut saya nilai uang yang harus dikeluarkan oleh seseorang guna mendapatkan suatu barang berupa produk atau layanan guna memenuhi kebutuhan mereka. Berikut yang termasuk dengan elemen harga itu ada menganalisis dahulu permintaan produk. Besarnya permintaan produk dan banyaknya pesaing menurut saya juga akan mempengaruhi dalam penetapan harga. Jadi kita harus mengetahui dahulu banyaknya permintaan produk tersebut di pasaran. Lalu yang kedua ada target pasar. Untuk penetapan harga menurut saya juga kita harus melihat target pasarnya dahulu. Produk atau layanan yang akan dipasarkan ini pada siapa targetnya? Apakah upper class, kelas atas, atau middle class, kelas ke bawah? Sehingga penentuan harga ini dapat menyesuaikan dengan target pasar. Lalu yang ketiga yaitu ada marketing mix. Penentuan harga dengan bauran dari pemasaran juga menurut saya sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, harga yang dipilih harus sesuai dengan posisi produk di pasar dan juga tujuan pemasaran dari perusahaan. Selanjutnya di poin keempat ada inovasi produk. Jika produk itu merupakan inovasi yang baru, maka menurut saya kita bisa tetapkan harga yang tinggi ataupun rendah. Tetapi kedua strategi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penetapan harga yang tinggi karena yang ditawarkan merupakan adanya inovasi produk baru dapat menutup biaya riset, tetapi dapat juga menyebabkan produk baru ini tidak mampu bersaing di pasar. Sedangkan dengan harga yang rendah, jika kesalahan dalam perhitungan analisis pasar, maka biaya-biaya tersebut tidak balik modal bagi perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Lalu, adanya reaksi kompetitor. Reaksi kompetitor ini dalam pasar ini yang semakin kompetitif, maka reaksi pesaing ini harus selalu dipantau oleh perusahaan. Sehingga perusahaan ini dapat menentukan harga yang dapat menerima pasar dengan mendatangkan keuntungan. Saat menetapkan harga, perusahaan juga harus memperhitungkan strategi harga pesaing untuk memahami dinamika pasar dan menjaga daya saing. Jadi jangan sampai apa yang kita jual dengan barang yang sama, tetapi kompetitor bisa menjualnya dengan harga yang lebih murah. Lalu di poin ke-6 ada biaya produk. Dalam penentuan harga, perusahaan ini harus bisa memahami semua biaya yang berkaitan dengan biaya produksinya, biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, dan juga biaya distribusi. Sehingga penentuan harga ini membawa keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya di poin ke-7 yang terakhir adanya kebijakan dari pemerintah. Dalam penentuan harga, kita itu harus mengetahui kebijakan pemerintah yang ditetapkan untuk perusahaan atau bisnis kita. Seperti adanya kebijakan regulasi harga, pajak yang dikenakan, hak paten, hak cipta, dan juga peraturan yang akan ditetapkan lainnya dari pemerintah. Hal tersebut selain untuk penetapan harga, hal tersebut tuh dapat membuat bisnis kita tidak melanggar etika yang ada. Selanjutnya di slide ini saya akan membahas soal dari nomor 2, yaitu tentang pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis.
Pertanyaannya itu, apakah menurut Anda cukup penting untuk memasukkan aspek pasar dan pemasaran termasuk di dalam studi kelayakan bisnis? Berikan alasannya. Menurut saya, aspek pasar dan pemasaran menjadi hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar dan pemasaran ini nantinya dapat membantu sebuah bisnis menganalisis untuk menentukan perencanaan, tujuan, dan target dari pemasaran produk yang akan ditawarkan. Aspek pasar ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan layanan atau mengetahui produk yang sedang dibutuhkan oleh para pelanggan di pasaran. Aspek pemasaran ini bertujuan untuk mengetahui kemana dan pada siapa bisnis kita akan ditawarkan. Selain itu juga untuk mengetahui cara pemasaran, apa yang cocok diterapkan untuk menarik pelanggan agar tertarik dengan produk atau layanan yang sedang kita tawarkan. Sebuah bisnis ini tidak akan berjalan lancar jika tidak adanya aspek pasar dan pemasaran. Bisnis bisa dikatakan layak jika adanya pasar dan pemasaran, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan untuk menjalankan suatu bisnis. Maka dapat saya tarik kesimpulan, menurut saya bahwa sangat penting untuk memasukkan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang soal nomor 3, yaitu tabel penguraian marketing mix bagi perusahaan 8P dan juga bagi konsumen itu 8C. Pertanyaannya, buatlah tabel penguraian marketing mix bagi perusahaan 8P dan bagi konsumen 8C. Di sini saya akan membahas poin-poin 8P bagi perusahaan. Yang pertama ini ada produk. Produk dalam perusahaan ini mencakup kualitas jasa atau produk yang diberikan, jenis layanan produk yang disediakan, dan juga adanya inovasi layanan produk yang akan ditawarkan. Perusahaan harus terus-menerus memperbarui jenis layanan dan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu, di poin kedua ada price atau harga. Harga di dalam sebuah perusahaan ini harus disesuaikan dengan kualitas layanan atau produk yang kita berikan. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya overhead, upah tenaga kerja, dan harga persaing dalam menentukan harga yang tepat. Lalu di poin ketiga ada place atau tempat. Tempat dalam perusahaan mencakup lokasi bisnis dan cara penyampaian layanan atau produk. Perusahaan ini harus memastikan bahwa lokasi bisnis mudah diakses oleh pelanggan dan layanan atau produk ini dapat disampaikan dengan cara yang mudah dan nyaman. Selanjutnya di poin ketujuh ada promotion atau promosi. Promosi dalam perusahaan ini meliputi iklan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Perusahaan harus menetapkan media promosi yang tepat, seperti promosi melalui program afiliasi. Lalu ada people atau orang. Orang pada perusahaan ini mencakup karyawan perusahaan dan pelanggan. Karyawan perusahaan harus dilatih untuk memberikan pelayanan prima yang ramah dan profesional, sementara pelanggan harus diberikan perhatian dan layanan yang memuaskan. Lalu ada proses. Proses ini dalam perusahaan mencakup seluruh aktivitas kegiatan kerja yang dilakukan dalam penyampaian layanan atau produk kepada pelanggan. Perusahaan itu harus bisa memastikan bahwa proses yang digunakan efisien dan efektif untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di poin ke-7 yaitu ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik ini dalam perusahaan mencakup desain interior dan eksterior, peralatan, dan juga logo perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan detail-detail kecil seperti pencahayaan dan dekorasi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik bagi pelanggan. Lalu di poin yang terakhir yaitu ada public relations atau pendapat dari masyarakat. Kinerja dalam perusahaan meliputi bagaimana perusahaan menangani keluhan dan masalah pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai dan masalahnya ditangani dengan cepat dan efektif. Selanjutnya di sini ada bauran mix.
8C bagi perusahaan dan juga bagi konsumen. Di poin pertama ini ada products for customer value, yaitu produk bagi penjual adalah semua yang ditawarkan baik barang atau jasa, servis yang memiliki tingkatan produk, tentunya harus memiliki keunggulan bersaing kompetitif advance. Bagi pembeli adalah nilai yang dimiliki oleh sebuah produk adalah customer value. Nilai yang dimiliki produk tersebut meliputi manfaat atau benefit pada fungsional, rasa emosional, dan nilai-nilai kebaikan spiritual. Lalu di poin kedua ada promotion for communication. Promotion bagi penjual adalah segala macam iklan, program, dan kegiatan secara online maupun offline untuk mengembangkan produk. Dalam artian pembeli, promosi ini adalah komunikasi yang lebih intens dari penjual. Para pembeli ini mau berkomunikasi bukan sekedar promosi, karena penjual mau membuka ruang diri secara luas, lebih dekat dan peka dengan emosional para pembeli. Selanjutnya ada price for cost. Price ini bagi penjual adalah satuan nilai uang yang harus melekat pada produk yang dijual, dan harga yang ditetapkan menjadi penentu sasaran pembeli apakah low, middle, atau high class pada posisi pasarnya. Bagi pembeli pastinya mempersepsikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau cost, dan bagi pembeli pengorbanan cost tersebut harus ditekan, dipangkas, atau pengorbanan bahkan harus dieliminasi. Maka tidak aneh pembeli berkeinginan menawar atau membandingkan selisih harga yang diberikan di tempat lain. Menarik sekali dicermati saat ini ketika produk yang sama, namun ketika ditawarkan di marketplace yang berbeda, maka harganya pun jelas berbeda-beda. Selanjutnya ada place for convenience, yaitu bagi penjual, place adalah tempat disediakan dengan konsep, tema, desain, lokasi, jarak tempuh, akses trafik jalan, dan berbagai fasilitas yang disediakan. Bagi pembeli, maka yang dibicarakan adalah convenience atau kenyamanan. Produk apapun pada intinya adalah bisa tidak memenuhi kebutuhan dan solusi dari masalah konsumen. Yang dibutuhkan pembeli adalah kepekaan, kesesuaian, dan juga kenyamanan dari produk yang akan mereka beli. Sehingga konsep, tema, desain, lokasi, jarak tempuh, akses trafik jalan, dan fasilitas walaupun harus diperoleh biasa saja ditempuh dengan waktu berlebih, ketika mereka nyaman, maka mereka tidak akan berlaku mencari lain yang pas di hati. Selanjutnya ada people for commitment. People bagi penjual menjadi elemen pengelola atau pembuat produk dengan kompetensi yang dimilikinya. Sumber daya manusia (SDM) yang sering disebut pegawai atau karyawan dengan etos kerjanya bisa bertahan lama atau tidak pada perusahaan kita. Bisa bertahan seminggu, sebulan, setahun, sewindu, atau bahkan sampai pensiun. Bagi pembeli, people itu adalah komitmen, pelayanan prima yang diberikan. Ketika SDM-nya bekerja tidak selaras dengan janji yang diberikan, maka komitmennya akan dipertanyakan. Artinya, setiap people adalah komitmen seperti apa yang dicari dan akan yang ditagih oleh pembeli. Selanjutnya ada proses for clarity. Proses bagi penjual sebagai bagian dari kegiatan bagaimana produk itu dihasilkan. Proses menjadi aktivitas rutin berkelanjutan dari perusahaan. Jika sebelumnya sebuah proses menghasilkan produk bersifat tertutup atau bahkan rahasia, sekarang expose dan prosesnya harus lebih transparan dan terbuka, tidak lagi tertutup. Karena di era internet dengan mesin Google, media sosial, atau YouTube menjadi serba mudah diketahui. Bagi pembeli, proses ini dipersepsikan sebagai kejelasan atau clarity. Pembeli menempatkan proses sebagai sebuah kejelasan dari apa yang mereka peroleh, yang digunakan, atau yang dirasakan. Kejelasan ini bisa menjadikan sebuah keyakinan dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan atas proses bisa memberikan edukasi sekaligus juga impresi bagi pembeli, sehingga memberikan pemahaman dan kejelasan. Alhasil, keterbukaan ini menjadi proses yang tepat untuk memberikan kejelasan akurat
yang bisa menjadi modal terwujudnya transaksi yang hebat. Selanjutnya di poin ketujuh yaitu ada physical evidence for creative content. Bagi penjual, physical evidence ini sebagai perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan. Bagi pembeli saat era digital dan terlebih lagi pada saat itu COVID-19, physical evidence ini lebih mudah dicari dan diinginkan sebagai creative content. Konten adalah pusat di mana semua saluran pemasaran lainnya berkembang, terutama di dunia digital. Upaya pemasaran digital kemungkinannya bisa mencakup kombinasi pengoptimalan mesin telusur, pemasaran media sosial, dan potensi pemasaran video. Elemen yang terkandung dalam konsep pemasaran konten baru dengan 7 langkah konten marketing yaitu menetapkan tujuan, memetakan target, menentukan tema utama konten yang disajikan, menentukan kapan dan siapa yang membuat konten, dan juga mendistribusikan konten, penguatan konten, serta evaluasi. Lalu yang terakhir ini ada poin productivity for convenience. Bagi penjual, produktivitas adalah sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Sedangkan kualitas ini adalah derajat suatu layanan yang dapat memuaskan pelanggan, karena dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan. Bagi pembeli, produktivitas ini keyakinan yang dalam persekian detik ini bagaimana produktivitas ini mampu memicu, menumbuhkan, dan memperkuat keyakinannya atas kualitas dari produk yang dijual. Selanjutnya, saya akan membahas pertanyaan mengenai elemen-elemen dalam SWOT. SWOT itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang pertama ini kekuatan atau strength. Kekuatan yang dimaksud adalah faktor-faktor positif dari produk atau layanan yang dapat dikendalikan. Kekuatan dapat dijelaskan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik dan terstrukturnya dengan membagi menjadi penjualan, keuangan, pemasaran, penelitian dan pengembangan, dan juga elemen struktural lainnya. Kekuatan ini bisa menggambarkan juga bahwa produk atau layanan mereka ini memiliki implementasi yang unik dan sulit untuk ditiru, sehingga kekuatan ini menjadi hal paling ciri khas secara positif pada bisnis yang mereka miliki. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kelemahan yang dimaksud ini adalah adanya elemen-elemen pada bisnis yang masih memerlukan banyak peningkatan evaluasi. Ada evaluasi pada bidang bisnis tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, dan ini mengarah pada permulaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kelemahan tersebut jika tidak terdeteksi pada bisnis, maka akan menghancurkan bisnis secara perlahan. Jadi, jika kelemahan ini dapat dideteksi, maka akan mudah diatasi pada bisnis dan akan menjadi kemajuan bagi bisnis itu sendiri. Selanjutnya, di poin yang keempat yaitu ada peluang atau opportunities. Peluang yang dimaksud ini adalah elemen pasar yang menarik yang dapat dijadikan alternatif, dapat memberikan kontribusi lebih banyak keuntungan bagi bisnis yang sedang kita jalani. Bisa saja peluang tersebut itu dengan cara menjalankan strategi pemasaran. Jadi, peluang ini umumnya merupakan hasil dari strategi yang telah dilakukan sebagai solusi atau kesulitan yang dihadapi pasar saat menjalankan bisnis. Selanjutnya, di poin yang terakhir itu ada ancaman atau threats. Ancaman di dalam bisnis ini menunjukkan faktor-faktor yang dapat membahayakan bisnis yang mungkin saja akan menyebabkan kerugian. Ancaman ini merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan yang akan menimbulkan kerugian usaha. Misalnya seperti munculnya kompetitor, perubahan kebijakan pemerintah, review bisnis yang buruk dari pelanggan, perubahan perilaku pelanggan, perubahan dinamika pasar yang mungkin membuat produk tertentu ketinggalan tren sehingga membuat bisnis tersebut mengalami ancaman. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu ada
Menurut Anda, apakah analisis weakness masih diperlukan? Karena bila semua perusahaan menggunakan alat atau metode yang sama, yaitu metode SWOT, berarti pesaing juga dapat mengetahui kelemahan produk kita dan menggunakan itu sebagai alat dalam promosi mereka. Menurut saya masih diperlukan karena banyak keuntungan bisnis yang memakai analisis dari SWOT ini. Analisis tersebut itu dapat melihat kualitas bisnis kita, kualitas produk atau layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Kita juga bisa fokus pada perbaikan internal dan inovasi yang menjadi kelemahan pada bisnis. Penting bagi bisnis itu untuk mengidentifikasi dan memahami kelemahan agar perusahaan ini dapat mengambil langkah-langkah perbaikan tanpa harus mengkhawatirkan pada informasi yang dapat diakses oleh pesaing dan menjadikan itu sebagai alat promosi. Selain itu, strategi pengembangan dari kelemahan yang produk kita miliki ini, kita juga bisa mencari cara agar ide atau inovasi pemasaran lebih terlihat unik, beda dari yang lain, sehingga dapat menarik minat pelanggan dan tetap dapat bersaing dengan kompetitor. Keunggulan kompetitif dapat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.